Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nama saya Ricky Liansa. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hidup di alam bebas. Dimana itu juga salah satu hobi saya. Ya, jadi saya akan membahas tentang tipsnya juga, triknya supaya kita bisa menikmati hobi kita tapi tanpa kendala atau sedikit saja kendala. Ya, menangani sedikit-sedikit kendala itu juga sangat penting. Dimana kita hidup di alam bebas itu, di alam terbuka, tidak menentu masalah apa saja sih yang kira-kira ada di dalam alam tersebut. Ya, jadi saya akan bahas kali ini. Ya, jadi secara umum kalau misalkan kita tidak ada pengetahuan tentang bagaimana hidup di alam bebas, itu sangat sekali ya. Ya, jadi kalau sangat beresiko itu kalau bisa janganlah dihindari. Sebelum kita menghindari, ibarat kita seperti ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kita mendapatkan resiko tersebut, ya alangkah baiknya kita pelajari dulu. Kita nambahkan pengetahuan kita supaya kita bisa menikmati hobi kita, tapi juga nggak ada kendala gitu ya. Secara umum mungkin banyak resiko yang bakal kita dapati di dalam bebas. Ya, salah satunya hipotermia. Bagi pendaki gunung pemula, biasanya hipotermia itu tidak asing lagi ya. Karena hipotermia itu seperti kedinginan, tapi kita juga tidak sadar gitu ya, tiba-tiba kita mungkin meninggal gitu ya. Nah, itu salah satu yang penting, dan banyak lagi hal yang lain seperti fisik kita juga kurang mampu, patah tulang atau hewan buas. Jadi pengetahuan dalam survival itu juga sangat penting. Survival itu apa sih? Nah, saya juga akan membahas survival itu apa. Survival itu berasal dari kata survive. Secara sederhana diartikan sebagai upaya atau usaha untuk mempertahankan hidup. Nah, survival itu seperti gimana cara kita bertahan hidup? Ya, lagi-lagi pengetahuan itu sangat penting sekali. Nah, kalau kemampuan survival itu kemampuan yang dapat dipelajari. Contohnya fisik kita nggak kuat, mungkin kita bisa stretching, bisa olahraga. Apa yang kita hadapi dalam keadaan bertahan hidup muncul atau kita sedang survival, misalnya saja tersesat di gunung ya bisa juga memunculkan masalah berbeda pula. Namun di sisi lain dapat juga ditemukan kesamaan tentu pada aspek yang akan muncul dalam setiap kondisi survival secara umum. Aspek-aspek itu dapat dibagi menjadi 3. Satu yaitu aspek psikologi, fisiologis, yang ketiga lingkungan. Satu aspek fisiologis itu apa sih? Yaitu sakit, lapar, haus, capean, kedinginan. Ya, itu adalah salah satunya. Apa sih aspek fisiologis? Fisiologis itu kayak kita panik, ketakutan, kita tidak mampu berpikir kembali gitu. Itu adalah aspek psikologis. Kalau fisiologis itu seperti lapar, haus, kecapean, kedinginan, dan juga banyak lainnya. Serta kalau aspek lingkungan itu seperti ada hewan buas, ya ada hujan, angin, banjir. Ya, lebih ke lingkungan apa yang sudah kita survive itu. Dan salah satunya ada lagi prioritas dalam survival itu bisa juga dibagi 5 ya, yang harus ditentukan pertama kali ketika kita tengah berada di alam bebas. Pertama adalah mental yang sangat positif. Itu penting banget, kita harus positif aja, jangan buat kepanikan-panikan yang mungkin membuat kita malah lebih takut gitu ya, jadi lebih gagal dalam melaksanakan survival tersebut. Yang kedua, menemukan atau dapat melindungi diri sendiri. Nah, itu kedua sangat juga penting ya. Jadi ketiga, kita bisa memastikan keberadaan air tersebut. Ya, kalau tadi menemukan dan kita memastikan keberadaan air itu yang berhubungan dengan kondisi fisik alam juga, itu juga sangat penting. Kalau kita ulas dengan mental yang sangat positif itu, bisa ada beberapa tips dari saya. Jadi pada saat kita kesulitan di dalam gunung itu, kita juga bisa seperti semangat dalam bertahan hidup, itu sangat penting juga. Jadi kalau kita sangat sulit banget buat dapetin apapun di dalam bebas, kita harus tetap semangat hidup ya, supaya kita nggak diawasi dengan rasa-rasa yang negatif, dengan rasa ketakutan yang malah mengakibatkan kita itu jadi ya
meninggal dunia lah di dalam gunung itu sangat beresiko banget ya. Terus kesiapan diri memiliki arti bahwa seseorang yang ingin bergiat dalam terbuka meski memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam menghadapi kondisi-kondisi survival. Misalnya pengetahuan dan keterampilan navigasi darat ya, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K itu juga sangat penting ya, biologi praktis, ilmu survival, ilmu medan dan penafsiran dan lainnya sebagainya juga itu sangat penting. Terus kita juga harus mempunyai alat pendukung ya, seperti bivak, pakaian, peralatan ya, makanan, minuman itu juga termasuk. Dalam hal ini kan biasanya kita temukan ya itu hipotermia, itu gimana rasa kedinginan yang sangat hebat ya, membuat orang itu tidak sadar. Kita bisa membuatkan api ya, kita bisa berpelukan dengan rekan-rekan yang lainnya gitu ya, bisa membuat obat-obatan juga ada. Nah, jadi kesimpulannya, jadi apa yang sudah saya terangkan tadi adalah salah satu tips agar Anda bisa sukses dalam survival Anda. Di new normal ini kan banyak gunung ya yang sudah dibuka ya, pastinya juga dalam protokol kesehatan ya, tetap dijaga juga kesehatannya. Bagi Anda yang memang suka bergiat di alam bebas, semoga Anda juga bisa menerapkan tips dari saya, agar tips dari saya kurang lebih bisa membantu Anda dalam mengurangi resiko di survival alam bebas ya. Sekian tips dari saya, semoga tips saya bisa membantu Anda ya. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini, semoga kalian bisa sukses terus ya, juga bisa memberikan info lain kepada yang teman-teman yang lain ya. Apabila ada kesalahan dalam tips dan trik saya, mohon dikoreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam lestari.